Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Bayangkan, seorang pemulung miskin berubah jadi bos bawang merah terbesar di kampungnya, bahkan sampai 3 kali naik haji. Tapi di balik kesuksesan itu, ada rahasia kelam, pesugihan panggung gede. Seperti apa kisah tragisnya? Mari kita mulai. Di mata masyarakat kampung, nama Pak Haji Ilyas sudah seperti legenda. Usianya kini 54 tahun, tubuhnya tegap meski rambutnya mulai dipenuhi uban. Setiap kali ia berjalan ke masjid dengan jubah putihnya, orang-orang selalu memberi salam penuh hormat. Assalamualaikum, Pak Haji, sehat, Pak Haji, begitu sapa para tetangga sambil menundukkan kepala. Siapa yang tidak kagum? Dalam kurun 20 tahun, ia telah 3 kali berangkat ke Tanah Suci. Pertama kali berangkat sendiri, kedua kalinya bersama istrinya, dan terakhir ia memboyong seluruh anaknya. Tidak ada satupun orang di kampung yang bisa menyamai capaian itu. Apalagi kini, ia menjadi bos besar grosir bawang merah. Gudangnya penuh dengan karung-karung bawang yang didatangkan dari berbagai daerah. Truk-truk keluar masuk setiap hari. Pasarnya selalu laris manis, meskipun harga bawang sering naik turun. Namun, keberhasilan itu bukan tanpa bisik-bisik. Orang-orang di warung kopi sering bergunjing, kok bisa cepat sekali kayanya si Ilyas itu, ya? Dulu kan cuma pemulung, bisikan itu menyebar, tapi tak pernah terdengar langsung ke telinga Haji Ilyas. Orang-orang terlalu segan padanya, apalagi melihat ia sering menyumbang untuk kegiatan masjid, menyantuni anak yatim, dan membagikan sembako di bulan Ramadan. Tetapi jika ada yang mau menggali lebih dalam, mereka akan tahu, di balik senyum ramah Pak Haji, ada luka lama dan rahasia kelam. Dulu, sebelum kaya raya, Ilyas hanyalah seorang pemulung. Hidupnya nyaris tak berarti. Setiap pagi ia menyusuri jalanan kota dengan karung goni di punggung, mencari botol plastik, kaleng, atau kertas bekas. Bau busuk dari tempat sampah sudah menyatu dengan tubuhnya. Orang-orang menutup hidung ketika ia lewat. Anak-anak mengejek, pemulung, pemulung, bahkan melemparinya dengan kulit pisang. Ia menikah muda, tapi hidup serba kekurangan membuat rumah tangganya retak. Istrinya sering menangis karena tidak mampu memberi makan anak-anak. Hutang di warung menumpuk, dan pemilik kontrakan berkali-kali mengancam mengusir mereka. Malam-malam panjang sering dihabiskan Ilyas menatap langit, bertanya pada dirinya sendiri, apa aku harus begini seumur hidup? Apakah Tuhan memang menakdirkan aku jadi sampah selamanya? Dalam keputusasaan itu, tumbuhlah api kecil di dadanya, api keinginan untuk berubah. Ia ingin keluar dari belenggu kemiskinan. Ia ingin dihormati, bukan dihina. Ia ingin orang-orang menunduk hormat, bukan menutup hidung. Tak seorang pun tahu, pada titik terendah itulah jalan hidupnya mulai berubah. Jalan yang kelak akan membawanya dari tumpukan sampah menuju Tanah Suci. Jalan yang berliku, penuh kegelapan, dan dihiasi janji-janji gaib yang mustahil ditebus tanpa darah. Dan semua itu berawal dari sebuah tempat yang oleh orang kampung disebut Panggung Gede. Malam itu hujan baru saja reda. Jalan kampung masih becek, lampu-lampu jalan mati sebagian. Ilyas, yang kala itu masih pemulung, duduk meringkuk di emperan toko. Karung goni basah menempel di tubuhnya. Ia lapar, putus asa, dan merasa dunia menutup semua pintu untuknya. Saat sedang termenung, seorang perempuan tua tiba-tiba muncul dari kegelapan. Tubuhnya bungkuk, kain jariknya lusuh, rambutnya panjang acak-acakan. Namun yang paling aneh, matanya seolah berkilat dalam gelap. Kenapa melamun? Le? Suaranya parau, namun terasa menembus telinga Ilyas. Ilyas terkejut, tapi tak sempat menjawab. Perempuan tua itu duduk di sampingnya, seolah sudah mengenalnya lama. Ia memperkenalkan diri dengan lirih, Mbah Rondo. Konon, ia adalah janda tua yang sudah lama hidup sendiri di pinggir kampung, dekat hutan kecil tempat berdirinya panggung tua. Orang-orang jarang berani mendekat, katanya tempat itu angker. Mbah Rondo menatap Ilyas tajam. Nasibmu sial bukan karena kau pemalas. Ada jalan untukmu, asal berani. Kata-katanya membuat jantung Ilyas berdegup lebih cepat. Jalan apa, Mbah? Tanyanya pelan. Panggung Gede, jawabnya lirih. Dulu panggung itu tempat orang menari, wayang, dan gamelan. Tapi sejak roboh separuhnya, ia jadi tempat bersemayam. Kalau kau menyepi di sana, meminta dengan sungguh-sungguh, mereka akan memberi. Rezeki, harta, apapun. Tapi,
Ia berhenti, bibirnya menyunggingkan senyum aneh. Selalu ada tumbal. Ilyas tercekat. Tumbal? Apa maksudnya? Mbah Rondo seakan bisa membaca pikirannya. Kau ingin keluar dari sampah, kan? Kau ingin anak istrimu kenyang? Kau ingin orang hormat padamu, menyebutmu haji, bukan pemulung? Semua bisa. Tapi setiap rejeki ada bayarnya. Tumbal mereka bukan keluarga dekatmu, tapi korban kecelakaan. Setiap kali ada nyawa melayang di jalan, rejekimu bertambah. Hening menyelimuti. Hanya suara katak dari sawah yang terdengar. Ilyas menunduk, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu seperti racun sekaligus madu. Kalau kau takut, lupakan saja. Hidup miskin pun tak dosa, lanjut Mbah Rondo. Tapi kalau berani, datanglah ke panggung itu. Bawa niat, jangan bawa siapapun. Mereka akan menunggu. Setelah itu, perempuan tua itu bangkit perlahan, lalu berjalan ke arah gelap. Bayangannya makin lama makin samar, hingga akhirnya lenyap seolah ditelan malam. Ilyas masih terduduk kaku. Di kepalanya bergema kata-kata yang baru saja ia dengar, panggung gede, tumbal, kaya mendadak. Sejak malam itu, benih godaan mulai tumbuh dalam hati Ilyas. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Mbah Rondo, pikiran Ilyas tak pernah tenang. Kata-kata tentang panggung gede terus menghantui. Setiap kali ia mengais sampah, bayangan tentang hidup berkecukupan muncul. Rumah berdinding tembok, istrinya tersenyum dengan kalung emas, anak-anak bersekolah dengan seragam rapi. Malam itu, ketika kampung sudah sunyi, ia nekat melangkahkan kaki menuju hutan kecil di pinggir desa. Di sanalah panggung tua itu berdiri, setengah runtuh, papan-papannya lapuk, atapnya miring. Orang-orang bilang tempat itu keramat. Udara di sekitar panggung terasa berat. Angin berhembus dingin menusuk tulang, padahal malam tidak begitu gelap karena bulan separuh menerangi. Ilyas mendekat perlahan, kakinya bergetar. Semak-semak di sekeliling bergoyang seperti ada yang mengintai. Ia naik ke panggung reot itu, papan kayu berderit di bawah telapak kakinya. Di tengah panggung, ia duduk bersila, menutup mata. Seperti pesan Mbah Rondo, ia menahan diri untuk tidak membawa apa-apa selain niat. Hening. Tapi hening yang mencekam. Beberapa menit kemudian, telinganya menangkap suara samar, gamelan. Suara saron dan kendang berdentum lirih, seolah datang dari balik tanah. Disusul aroma kemenyan yang entah dari mana asalnya. Ilyas mulai gemetar. Ia membuka mata sedikit, dan hampir menjerit. Di pinggir panggung, bayangan penari perempuan berderet. Mereka menari tanpa wajah, hanya tubuh bergerak lentur dalam kebaya lusuh. Rambut mereka panjang terurai, menutupi dada. Suara gamelan semakin keras, bercampur dengan tawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Tahan, tahan, ini hanya ujian, bisiknya pada diri sendiri. Tiba-tiba, udara di depan Ilyas bergetar. Dari kegelapan, muncul sosok raksasa hitam dengan mata merah menyala. Tingginya hampir menyentuh atap panggung, suaranya berat dan bergemuruh. Ilyas. Tubuh Ilyas hampir ambruk, tapi suara itu memaksanya menatap. Kau datang dengan niat. Kau ingin keluar dari kemiskinan. Kau ingin harta, kau ingin dihormati. Aku bisa memberi. Tapi kau harus tahu syaratnya. Dengan suara terbata, Ilyas bertanya, syarat apa, Tuan? Raksasa itu mendekat, napasnya panas seperti bara. Setiap kali kau mendapat rezeki besar, akan ada tumbal di jalanan. Korban kecelakaan. Bukan keluargamu, bukan orang dekatmu. Hanya mereka yang dipilih jalan. Setuju, atau kembali jadi pemulung seumur hidup? Hati Ilyas berdegup kencang. Ingat wajah istrinya yang selalu murung, anak-anaknya yang lapar. Ingat ejekan orang-orang. Kemarahan bercampur keputusasaan. Ia mengepalkan tangan. Saya setuju. Tawa keras menggema, membuat panggung tua bergetar. Bayangan penari menari lebih cepat, gamelan semakin riuh. Raksasa itu menepuk dadanya, dan seketika tubuh Ilyas seperti tersambar petir, dingin sekaligus panas. Mulai malam ini, jalanmu berbeda. Kau akan kaya. Tapi ingat, sekali berhenti, semua musnah. Jangan pernah lupa panggung gede.
Seketika, semuanya menghilang. Gamelan lenyap, penari gaib sirna, bau kemenyan pun raib. Ilyas tersadar, tubuhnya basah oleh keringat. Ia turun dari panggung dengan langkah gontai. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, sesuatu telah berubah. Keesokan paginya, Ilyas bangun dengan tubuh lemas namun hatinya berdebar aneh. Ia merasa berbeda, seolah ada tenaga baru mengalir dalam nadinya. Entah hanya perasaan, tapi ketika ia kembali memulung, keberuntungan seperti menghampiri begitu saja. Di tempat pembuangan, ia menemukan karung-karung plastik botol dalam jumlah banyak, lebih banyak dari biasanya. Pembelinya langsung datang, menawar tinggi, bahkan memberi uang lebih. Dalam sehari, kantongnya penuh, dan ia bisa membawa pulang beras untuk anak istrinya. Hari-hari berikutnya, keberuntungan itu semakin menjadi. Ia bertemu dengan seorang pedagang kecil bawang merah yang bangkrut. Dengan modal seadanya dari hasil memulung, Ilyas berani membeli stok bawang pedagang itu dengan harga murah. Tak disangka, bawang-bawang itu langsung laku keras di pasar. Modal kecil berubah berlipat ganda. Istrinya heran, tapi bahagia. Anaknya makan kenyang, bahkan bisa jajan. Tetangga mulai menoleh. Ilyas yang dulu kotor bau sampah kini punya dagangan di lapak pasar. Namun, tepat seminggu setelah ia memulai usaha bawang, sebuah kabar mengguncang kota. Bus pariwisata terguling di tikungan tajam, menewaskan belasan orang. Berita itu tersiar di radio dan televisi. Anehnya, pada hari yang sama, dagangan Ilyas habis terjual. Bahkan, ada pemborong besar yang datang menawarinya kerja sama rutin. Malamnya, ia teringat suara berat dari panggung. Setiap rezeki besar, ada tumbal kecelakaan. Bulu kuduknya berdiri. Kecelakaan itu, apa ada hubungannya dengan dirinya? Ia berusaha mengusir pikiran itu, meyakinkan diri, kebetulan saja. Jangan bodoh, Yas. Tetapi semakin lama, semakin jelas pola itu. Setiap kali ada berita kecelakaan besar, truk terguling, sepeda motor tabrakan, bus oleng, dagangannya justru laris, uang mengalir deras. Dalam hitungan bulan, ia tak lagi disebut pemulung. Ia sudah menjadi pedagang bawang sukses, punya gudang kecil, mempekerjakan buruh angkut, dan bisa membeli motor untuk keluarga. Dan malam-malamnya, saat menghitung lembaran uang, ia selalu teringat panggung reot itu. Suara gamelan samar masih sesekali terngiang di telinganya. Ia tahu, jalan kembali sudah tertutup. Tak butuh waktu lama, nama Ilyas berubah menjadi buah bibir. Dari pasar ke pasar, dari warung kopi sampai masjid, semua orang membicarakan kesuksesannya. Lapak kecilnya kini menjelma menjadi gudang bawang merah terbesar di kecamatan. Truk-truk bermuatan karung bawang keluar masuk setiap hari. Buruh angkut memanggilnya, "Bos", pedagang kecil menyebutnya, "Tuan", sementara tetangga menyapanya dengan hormat. Dari hasil usahanya, ia mampu membeli rumah besar berdinding tembok, lengkap dengan mobil bak terbuka di halaman. Anaknya bisa sekolah di kota, istrinya mulai mengenakan perhiasan emas di tangan. Dan pada tahun ketiga sejak ia melakukan ritual di panggung tua, Ilyas resmi berangkat ke Tanah Suci. Orang kampung meneteskan air mata haru saat melepasnya. Luar biasa, dulunya pemulung, sekarang jadi haji, kata mereka. Saat kembali, ia disambut bak pahlawan. Gelar Pak Haji Ilyas melekat padanya. Ia semakin dihormati, dianggap teladan, dan diminta menjadi donatur tetap masjid. Tapi di balik senyumnya yang teduh, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali mendengar berita kecelakaan, ia langsung teringat panggung reot itu. Kadang ia beristighfar keras-keras, tapi bisikan gaib lebih nyaring. Tanpa mereka, kau bukan siapa-siapa. Ingat janjimu, Ilyas. Malam-malamnya kerap dipenuhi mimpi aneh. Ia melihat panggung tua yang bergetar, para penari tanpa wajah menari mengelilinginya, gamelan berbunyi tanpa henti. Kadang ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, dada sesak, seolah ada yang duduk di atasnya. Namun, siang harinya, ketika ia menatap deretan bawang merah yang laris di borong pedagang, kegelisahan itu tersamarkan oleh kepuasan. Ia mencoba menutupi semua rasa takut dengan beribadah lebih rajin. Ia sering berada di saf depan masjid, sering memberi ceramah singkat tentang kerja keras, dan bahkan membangun musyalah kecil dekat rumahnya. Orang-orang makin percaya ia adalah contoh kesuksesan karena doa dan ketekunan. Tak seorang pun menduga, di balik kain ihram putih yang pernah ia kenakan,
masih ada noda hitam perjanjian gaib yang tak bisa ia putuskan. Dalam hati kecilnya, Ilyas tahu, gelar hajinya hanyalah topeng suci. Topeng yang menutupi rahasia kelam di panggung gede. Setelah pulang dari Tanah Suci untuk yang kedua kalinya, hidup Haji Ilyas seolah semakin lengkap. Kekayaannya berlipat, kedudukannya semakin tinggi. Orang-orang makin menaruh hormat. Ia dianggap dermawan, bahkan ada yang mulai menyebutnya Haji Dermawan Panutan Kampung. Namun, di balik semua itu, bayangan gelap tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali mendengar berita kecelakaan, Ilyas tidak lagi merasa sekadar lega karena dagangannya laris. Kini, hatinya justru teriris. Ia membayangkan keluarga korban menangis di rumah duka, anak-anak yatim kehilangan ayah, istri-istri menjadi janda. Semuanya terasa menempel pada dirinya, seakan ia ikut menjadi penyebab. Kegelisahan itu makin nyata ketika anak bungsunya jatuh sakit. Bukan sakit biasa, tubuhnya kurus kering, demam naik turun, dan dokter tak menemukan penyebab jelas. Malam-malam, bocah itu sering meracau, menyebut-nyebut tentang penari tanpa wajah yang datang ke kamarnya. Istrinya pun sering bermimpi buruk. Ia terbangun di malam hari sambil menangis, mengaku melihat bayangan hitam besar duduk di sudut kamar. "Bang, ada yang mengawasi kita," bisiknya dengan wajah pucat. Ilyas panik. Ia memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, bahkan bernazar akan membangun masjid lebih besar. Namun tetap saja, setiap kali ia mencoba menjauh dari jalan pesugihan itu, mimpi buruk datang lebih sering. Dalam tidurnya, ia mendengar suara berat yang dulu pernah ia dengar di panggung keramat. "Kau tak bisa berhenti, Ilyas. Kau sudah 3 kali haji, tapi darah tetap harus mengalir. Jangan coba-coba lari." Ilyas terbangun dengan napas tersengal, wajah penuh keringat. Saat menatap ke jendela, sekelebat bayangan penari tanpa wajah melintas di bawah cahaya bulan. Untuk pertama kalinya sejak kaya, Haji Ilyas merasa takut kehilangan segalanya, bukan harta, melainkan keluarganya. Suatu malam, setelah melihat anak bungsunya kembali menggigil hebat, Haji Ilyas duduk lama di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Untuk pertama kalinya, ia bertekad, "Cukup. Aku tak mau lagi. Lebih baik miskin daripada melihat keluargaku jadi tumbal." Keesokan harinya, ia tidak pergi ke gudang. Ia sengaja melewatkan hari pasar. Tidak ada doa atau ritual di panggung tua. Ia ingin melepaskan diri, meski tahu risikonya. Dan benar saja, sejak saat itu, malapetaka mulai menghantam usahanya. Truk angkutnya tiba-tiba mogok di jalan, mesinnya terbakar tanpa sebab. Bawang-bawang di gudang membusuk dalam semalam, padahal baru datang dari petani. Pelanggan yang biasanya berebut justru menghindar, menuduh kualitas dagangannya buruk. Buruh-buruh pun satu persatu hengkang, mencari majikan baru. Dalam hitungan minggu, gudang yang dulunya ramai berubah sepi. Di tengah kehancuran itu, mimpi buruk semakin menjadi. Ilyas bermimpi berada kembali di panggung gede. Gamelan berbunyi nyaring, para penari tanpa wajah menari mengelilinginya. Dari tengah panggung, raksasa hitam itu muncul lagi dengan mata menyala. "Kau ingkar janji, Ilyas." Suara itu menggelegar, membuat dadanya hampir pecah. "3 kali kau naik haji, 3 kali kau kenyang harta. Apa cukup? Kau pikir bisa berhenti semudah itu? Sekarang giliran keluargamu membayar." Ilyas berteriak, "Tidak! Jangan keluarga saya!" Tapi suaranya seakan lenyap di telan gamelan. Ia terbangun dengan tubuh gemetar, keringat dingin membasahi seluruh badan. Dan di sudut kamar, ia sempat melihat jelas, anak bungsunya duduk menatapnya, tapi matanya kosong, seolah bukan lagi anaknya sendiri. Hari itu, langit mendung pekat. Angin kencang bertiup dari arah sawah, membawa bau anyir yang sulit dijelaskan. Warga kampung dikejutkan oleh kobaran api besar dari arah gudang bawang milik Haji Ilyas. Api menjilat-jilat tinggi, melahap karung-karung bawang, truk, bahkan bangunan gudang hingga runtuh. Suara ledakan terdengar, membuat orang-orang berhamburan panik. Tak seorang pun melihat Ilyas di lokasi. Istrinya menangis histeris di rumah, sementara anak-anaknya kebingungan. Beberapa warga berusaha memadamkan api, namun sia-sia. Gudang terbesar di kecamatan itu lenyap dalam sekejap. Malamnya, kabar mengejutkan menyebar. Ilyas ditemukan pingsan di panggung tua panggung gede.
Tubuhnya kotor penuh tanah, mulutnya berlumuran debu, matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit-langit panggung. Ia masih bernapas, tapi linglung, seperti kehilangan jiwa. Orang-orang geger. Ada yang percaya ia kerasukan, ada yang yakin ia sudah mati sebelum benar-benar mati. Sementara di kejauhan, seseorang bersumpah melihat bayangan perempuan tua, Mbah Rondo, tersenyum samar di tepi hutan, lalu menghilang begitu saja. Sejak malam itu, nama besar Haji Ilyas runtuh bersama gudangnya. Tak ada lagi kekayaan, tak ada lagi hormat. Yang tersisa hanyalah bisik-bisik ngeri tentang pesugihan panggung gede. Hikmah dari cerita ini adalah, keserakahan yang dibungkus topeng kesalehan hanya akan menjerumuskan pada kehancuran. Kekayaan instan lewat jalan gelap memang bisa memuliakan sesaat, tapi selalu menuntut bayaran lebih mahal dari yang mampu ditanggung manusia. Harta yang diperoleh dengan darah dan air mata orang lain tidak akan pernah membawa ketenangan, melainkan hanya meninggalkan kutukan hingga akhir hayat. Demikianlah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.